Nah, di antara keteladanan yang bisa kita keluarkan dari amalan-amalan Ramadan yang dikerjakan oleh Nabi, secara umum saya ingatkan lagi terbagi kepada 3 amalan utama yang diinfokan oleh sahabat junior pada saat itu yang seringkali membersamai Nabi SAW, yaitu sahabat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah pribadi yang sangat baik, pribadi yang sangat dermawan, orang yang senang berbagi. Jud itu menandakan sifat mulia dari segi kedermawanan. Ya, dari segi kemuliaan. Jadi selain lemah lembut, jud itu juga bisa diartikan sering berbagi dari segi materi. Ya, sudah orangnya lembut, ramah, suka berbagi. Ya, jadi kita ambil satu garis materi yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas, ya, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sedangkan saat Ramadan tiba itu tambah lagi sifat lembutnya, tambah lagi dermawannya. Maka kita bisa gambarkan di sini amalan pertama yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menampilkan sifat jud, al-jud, ya, bisa kita artikan ramah dari segi perilaku, lembut, dan spesifik dari segi materi dengan sifat dermawan, gemar berbagi, ya, berbagi. Nah, jadi Nabi ingin contohkan begini, puasa itu seharusnya melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, karena itu orang-orang kalau sudah tiba puasa itu bisa dilihat siklus kriminalitas itu menurun. Ya. Bahkan bisa dipastikan di negara-negara muslim yang banyak orang Islamnya, atau bahkan negara Islam itu sejak dulu, ya, dari sejak Nabi SAW, sepeninggalnya dan seterusnya, tiba Ramadan sudah semua meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pencurian sangat minim, ya, dusta, apalagi kalau ada konteks korupsi lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, itu hilang, dan hilang. Maka amalan yang bisa kita kerjakan dilatih. Yuk kita mulai latih. Mohon maaf, jadi anak yang lembut, jadi istri yang lembut, suami yang lembut, ayah yang lembut, kawan yang lembut. Ya, dalam pengertian sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya, karena kelembutan itu tentu ditempatkan di tempat yang baik. Ya, jadi kalau lawannya tegas, nanti ketegasan ditempatkan pada tempatnya. Nggak bisa semua praktek lembut pada setiap tempat, bukan begitu juga. Ya, lembut pada pencuri, ya tidak, ya. Pada sisi waktu ketegasan mesti muncul. Tapi yang dimaksudkan jud di sini lebih menunjuk kepada perilaku yang lebih baik. Jadi puasa itu membuat diri kita lebih baik. Nah, bagaimana menjadikan pribadi baik ini nanti dirinci lagi. Nah, sekarang langsung Nabi kasih contoh dari akar kata ini, ya, menunjuk pada sifat kebaikan dalam berbagi jika punya materi. Seakan Nabi ingin katakan, berikan contoh langsung kepada kita, orang baik itu kalau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala materi tertentu, baik harta kah, makanan kah, ya, maaf, mungkin pakaian kah, dan juga lain-lainnya, sepanjang itu bisa cukup untuk dia dan memiliki kelebihan dari aspek kecukupannya, melewati batas kebutuhannya, maka dia senang berbagi dengan orang lain. Maka Ramadan akan memilih orang-orang terbaik untuk bisa berbagi. Apalagi dalam situasi saat ini. Mungkin sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian kesulitan makan. Ya, orang Islam tidak harus tunggu instruksi, tidak harus bikin komite. Maka puasa melatih kepekaan kita untuk melihat siapa tetangga kita yang mungkin bisa berbagi kita makanan dengannya. Walaupun mungkin hanya kurma, mungkin sebagian dari beras yang kita masak. Ya, belum tentu kita hidup esok hari. Apa yang kita bisa katakan lebih hari ini, itu akan lebih baik jika mungkin bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka satu tanda seseorang bisa menjadi baik terlihat dengan amalan puasanya, salah satunya ketika dia mampu berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Untuk itulah nanti Anda akan banyak temukan turunan dari hadis ini yang menganjurkan kita banyak berbagi walaupun hanya sehirup air, walaupun hanya sebiji kurma. Mungkin teman-teman seringkali mendengar itu. Ya, ini bagian yang pertama. Jadi ada amalan yang sifatnya materi, yang Masya Allah mungkin di waktu-waktu saat ini bisa kita maksimalkan.
Oke, yang kedua, untuk melatih jadi baik ini, khususnya dari segi perilaku, maka ditunjukkan nanti dalam hadis-hadis yang lain bahwa Nabi meminta kita untuk meningkatkan kuantitas amal yang langsung berpengaruh kepada perilaku, khususnya sholat. Karena sholat itu diantara amalan yang spesifik, dampaknya, akibatnya, manfaatnya akan langsung berdampak positif pada perubahan perilaku kita. Itu ditemukan dalam Al-Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ya. Allah sampaikan utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca, pelajari setiap apa yang diwahyukan kepadamu Rasulullah SAW Muhammad, ya. Kemudian dari situ setelah pelajari, baca, pahami, tunaikan salat. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mendorong pelakunya menjadi baik, terbebas dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya dan mungkar. Baik, jadi saya sering banyak mengatakan kalau ada orang yang tidak baik, itu sumbernya cuma dua. Satu, fahsya, ya. Yang kedua adalah munkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, zina, dan seterusnya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal yang ditolak oleh hati kita. Baik bohong itu mungkar, senang berselisih itu mungkar, korupsi itu mungkar, ya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya semua tindakan keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Dan puasa mencoba mengarahkan kita untuk meningkatkan satu amalan yang sinyal-sinyal amalan itu cahayanya bisa menghanguskan peluang-peluang fahsya dan mungkar. Ini bisa dihanguskan. Hilang. Apa amalannya? Salat. Latih dengan salat. Sehingga terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara terbaiknya pernah saya sampaikan, keluarkan semua jenis salat yang mungkin kita bisa lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sebagai tambahan dari salat-salat fardu yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap siang ini ada salat apa saja? Syuruk ya di awal. Kalau tak mampu dikerjakan karena kita nggak ke masjid, ada duha nanti yang pertengahannya. Ya, syuruk kan awal duha, baik ya, dengan syarat tertentu. Nanti ada duha, ya ada 4 rakaat sebelum zuhur. Ini tidak mengikat kita dengan masjid. Artinya sekalipun dalam kondisi saat ini, ya sebagian dari kita tidak bisa ke masjid misalnya, maka sholat sunnah tetap bisa dilakukan. Yang sifatnya tidak melekat dengan sifat masjid. Seperti rawatib misalnya. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Syaratnya bukan harus di masjid. Sepanjang kita mau tunaikan setelah adzan sebelum sholat fardunya, boleh silahkan tunaikan. Sekalipun sholat sendirian, bisa sudah dikerjakan. Ya, ba'diyah pasca zuhur. Kemudian sebelum sholat asar ada sholat 4 rakaat sholat mutlak gitu. Ya, maksimalkan itu. Ketika benar pendekatan kita menunaikan sholat dan terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan terhubung dengan Allah itu yang menjadikan kita bisa mendapatkan perisai dari perbuatan maksiat dan pengingat yang mencegah kita untuk berbuat hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Quran memberikan statement orang-orang yang menunaikan sholatnya baik, maka dia akan punya hubungan kuat online dengan Allah itu sehingga mampu mengingat Allah dalam keadaan yang tak terbatas. Itu ada isyaratnya di Quran surah keempat ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika Anda selesai menunaikan salat itu, maka segeralah ingat kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, jalan, duduk, kan? Walaupun berbaring. Zikir itu ingat. Jadi kalau orang sedang berjalan ingat Allah, mustahil berbuat maksiat karena saat akan berbuat maksiat itu dia ingat Rabbnya. Bagaimana kalau diwafatkan saat saya berbuat maksiat? Ya, maaf di jalan menemukan sesuatu sekedar untuk ngambil untuk pribadi saya, dia takut kalau Allah tahu. Apalagi mengambil hak orang lain. Ya, kalau begal saat mau begal ingat Allah, mustahil akan dia kerjakan. Apalagi saat ada orang ingin berbuat maksiat dalam duduknya di kantor, menggandakan sesuatu, ingin manipulasi, dia ingat bagaimana kalau saya diwafatkan oleh Allah. Allah melihat saya sekarang. Dalam berbaringnya mau maksiat, dia ingat bagaimana kalau seketika saya wafat. Makanya ulama sering mengatakan begini, jika Anda terfikir berbuat maksiat dan ingin terjaga selalu dalam keadaan yang baik, maka segera ingat kematian. Ketika terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan menjadi seorang pendosa.
Anda bayangkan. Ya, karena itu ini gambarannya. Jadi latih diri kita, latih. Jadi dalam hadis lain Nabi mengatakan, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Kitabus Syam di Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis yang pertamanya, beliau katakan as-syamu junnatun. Ya, puasa yang benar itu, alif lamnya kita terjemahkan, puasa yang benar itu junnatun, bisa menghasilkan perisai. Ya, perisai yang tak nampak. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab huruf dimulai dengan jim dan nun, ya, jim dengan nun biasanya kalimatnya mengandung arti sesuatu yang tak nampak, tersembunyi. Ya, jin disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita. Jannah, ya, jannah tuh, jannah, surga disebut dengan jannah karena belum tampak dalam pandangan kita sekarang. Ya kan? Jinnah, ya, ada jannah, ada jinnah, ada junnah. Beda tuh, ya. Ada jin, ada jun, beda. Jin dan jun, lain kan? Nah, ada jannah, ada jinnah. Jinnah jamak dari kata jin. Minal jinnati wan nas. Tak terlihat juga. Baik, junnah di sini puasa menghasilkan junnah. Jannah, jinnah, junnah. Junnah itu perisai. Ya, yang tak nampak dalam pandangan kita. Jadi perisai ini kan fungsinya mencegah sesuatu yang membahayakan. Orang di medan perang punya perisai. Ada baju zirah, ada tamengnya. Ya, ini perisai. Ya, jadi begitu musuh misalnya akan melakukan sesuatu ya yang membahayakan diri kita, perisai ini menghalangi kita. Nah, perisai yang membentengi kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, yang mencegah setan, ya bisa menembus relung hati kita yang paling dalam untuk mempengaruhi berbuat maksiat, itu namanya junnah. Di puasa itu melatih kedekatan kita dengan Allah sehingga Allah memberikan perisai pada diri kita. Orang yang punya perisai ini disebut dengan junnah tadi karena rajin menunaikan ibadah dalam puasanya, maka perisai itu yang akan menghambat perbuatan maksiat masuk menembus dirinya. Begitu ada bisikan misalnya, ambil sendal orang ini nih. Mumpung gak ada orang ke masjid, ambil kotak infaknya. Bisa masuk, tek, 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 tek. Itu kalau orang ada perisainya langsung mental kalimat itu. Tek, pergi. Tidak. Saya masih ingin bertakwa. Tidak. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat? Hei, ini musim bantuan-bantuan. Ayo ambil keuntungan dari bantuan itu. Kalau bisa ambil tarif dari situ. Kalau bisa kasih yang ini sedikit, yang lain banyak. Hati-hati. Kalau perisai yang masih ada, bagaimana ketika saya mengambil keuntungan dari situ, saya diwafatkan oleh Allah. Nah, ini junnah namanya. Karena itu, orang-orang yang rajin ibadah, khususnya rajin menunaikan sholat, itu akan kuat junnah dalam dirinya. Akan kuat perisai pada dirinya. Karena itu, kemungkinan besar orang ini akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya, karena semua bisikan-bisikan fahsya dan mungkar tidak akan tembus pada dirinya, dihambat oleh perisai yang ia bisa dapatkan dalam konteks menunaikan ibadah saat ia puasa itu. Dua. Dan yang ketiga, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan." Memang ini spesifik nanti di malam harinya, tapi juga ibadahnya bisa bersifat umum mencakup di siang harinya. Apa itu? Ya, yudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Di bagian ketiga, Al-Quran. Ya, Anda bisa petakan nanti untuk mempelajari Al-Quran ini dengan 3 peta utama. Ya, ada yang disebut dengan qiraah, ada yang disebut dengan tilawah, ya, ada yang disebut dengan terakhir tahfidz. Dan amalan ini sebagian ulama bahkan menyebutnya amalan penentu orang-orang yang memang mendapatkan manfaat dari Ramadan. Jadi kalau nggak mengerjakan amalan ketiga ini, seakan-akan dia nggak dapat Ramadan gitu. Ya, ada sebagian berkomentar demikian. Kenapa? Karena Ramadan sendiri disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga sebagian ulama mempopulerkan dengan bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Itu statementnya ada dalam pernyataan di firman Allah, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah kemudian diturunkannya Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Saking pentingnya Al-Quran, Nabi SAW tidak pernah kehilangan satu harinya kecuali beliau berinteraksi dengan Al-Quran. 30 harinya, 1 bulannya, selesai 30 juznya.